Kenapa ya minat baca bangsa kita rendah dan minat menulis juga rendah? Terang aja ya, minat baca dan minat menulis bangsa kita itu rendah karena pemerintah tidak menjamin hak-hak dari seorang penulis, termasuk penulis buku. Dulu kalau kita menulis bisa lumayan penghasilannya ya. Kalau ada internet, penulis buku sangat dirugikan. Pertama, orang sudah tidak membaca buku lagi, mereka mencari e-book. Walaupun tidak ada buku-buku baru yang di-e-bookkan. Kalau ada, itu pasti bajakan. Nah, dengan merebaknya internet, ada playbook, ada marketplace yang menjual e-book bajakan, ya terus terang saja, para pengarang juga malas mengarang buku. Karena apa? Karena bukunya dibajak dan pemerintah tidak bisa melakukan apapun. Kita sebagai pengarang mana punya uang untuk menuntut pembajak. Nah, buku saya sendiri, saya nggak tahu kenapa penerbit buku yang tidak pernah ada perjanjian untuk meng-e-bookkan buku saya, tiba-tiba menerbitkan dalam bentuk e-book dan dipajang di Perpusnas, yang artinya negara pun ikut melakukan pembajakan. Nah, saya ingin ya mendaftarkan buku saya, karya tulis saya di Kementerian Hukum. Saya kaget karena untuk satu karya tulis saya dikenakan 600.000. Bayangkan kalau saya punya 38 buku, berapa ratus juta yang akan saya keluarkan? Udah nggak mungkin. Apa efeknya kalau saya tidak mendaftarkan? Ya sebetulnya nggak apa-apa ya. Karena hak cipta penulisan itu pada si penulis, bukan pada penerbit. Walaupun kita menerbitkan ya melalui satu penerbit, sebenarnya yang kita berikan hak bukan hak ciptanya, tapi hak edar atau hak jualnya. Itu pun dalam bentuk buku. Apabila ada penerbit yang menerbitkan dalam bentuk e-book tanpa seizin penulis, ini sebetulnya termasuk pelanggaran hak cipta. Apabila Perpusnas mengambilnya, artinya Perpusnas juga ikut membajak. Nah, saya sedih melihat beberapa buku yang bagus-bagus ya, sudah jadi e-book, dan kemudian dijual dengan harga yang sangat murah, Rp2.000, Rp5.000, Rp9.000, padahal aslinya buku itu Rp70.000. Siapa pelakunya? Para pembajak yang tidak tahu tentang undang-undang hak cipta. Penulis tidak mau melapor, pemerintah juga tidak mau pusing. Seharusnya polisi sudah bisa bertindak karena pembajakan hak cipta itu bukan delik aduan, tapi bisa inisiatif polisi. Nah, bayangkan seandainya saja Indonesia kehabisan penulis buku karena mereka malas menerbitkan akibat tidak ada perlindungan dan manfaat finansial bagi mereka. Ya, yang rugi sebetulnya kita semua, penulisnya, warga negara, dan negara. Selama ini sudah impor beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, garam, dan air. Sekarang harus impor buku lagi dari luar. Seolah-olah bangsa kita ini nggak bisa menulis buku. Padahal bukan nggak bisa buku, perlindungan hak ciptanya yang rendah. Nah, harusnya bagaimana kita memperlakukan para penulis dan penerbit kita? Yang pertama, sebetulnya pemerintah ya harus meningkatkan minat baca. Itu yang pertama dulu. Untuk meningkatkan minat baca, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan harus melakukan wajib baca bagi para siswa di sekolah-sekolah. Wajib baca dalam arti yang terukur. Jadi artinya siswa diketahui kenaikan minat dan kecepatan membacanya dari waktu ke waktu. Bukan mubah baca seperti selama ini yang membuat ya siswa jadi malas baca ya. Nah, kalau sudah kita wajibkan baca, tentunya mereka akan rajin membaca. Supaya mereka bisa membaca, mereka tentu belajar baca cepat. Supaya mereka semakin semangat, kita adakan kompetisi, ada reward dan punishment-nya. Kan itu untuk meningkatkan minat baca. Orang kalau punya kecepatan baca, dia otomatis dia bisa memilah mana buku yang bermutu, mana yang tidak. Dan kalau mereka mau buku, mereka tidak membaca di tempat. Mereka akan membelinya justru. Nah, ini akan meningkatkan minat baca. Oke, nah yang kedua adalah perlindungan hukum pada pencipta. Harusnya mestinya pemerintah jangan berbisnis ya dengan rakyatnya, apalagi dengan para pengarang. Justru seharusnya untuk mendaftarkan karya cipta seperti buku ya, karya tulis itu digratiskan, bukan ditekan dengan 600.000 per sekali pendaftaran. Kasihan kan penerbit kita kan. Inilah yang akhirnya malah dibadan hukumkan oleh luar negeri. Gigit jari kita kan. Nah, di sini ada kekurangan cerdasan ya dari penyelenggara negara dalam memberikan hak dan kewajiban kepada warga negaranya yang sebenarnya bisa mencerdaskan bangsa ini. Ya, memang sih bahwa menurut undang-undang bahwa hak cipta itu melekat.
Kalau ada yang membajak, ya kita bisa menuntutnya. Yang jadi masalah memang kita harus menuntut dan membuktikan. Nah, ini yang membutuhkan proses panjang, sehingga memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, hal lain yang bisa membuat pengarang hidup dan berkembang di Indonesia adalah kalau kebijakan pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Perpustakaan Nasional ini sedikit cerdas dan mengikuti perkembangan teknologi. Sekarang ini kita lihat, beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu protes. Dia mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan buku pelajaran yang begitu tebal, hampir sebesar buku telepon di zaman dulu ya, atau sekitar 1000 halaman. Bayangkan tebalnya. Jadi kalau kita lihat anak-anak ya, pergi ke sekolah dia bawa ransel gitu, di belakang itu gembol kayak orang mau perang. Bayangkan bukunya. Tapi yang dibaca cuma 5 lembar paling-paling di sekolah. Nah, ini karena apa? Karena kita berpikirnya tertinggal ini. Harusnya kan tidak perlu buku seperti itu ya. Jadikan saja e-book. Ya, kemudian dibagikan gratis. Berbicara e-book bukan hanya buku pelajaran, tapi juga buku-buku umum. Kita terbitkan buku, misalnya ya, karya Terelie. Nah, lagi dicari kan anak-anak muda sekarang, oke, dia bisa baca buku itu yang terbaru sekalipun, Terelie nggak rugi. Saya misalnya menerbitkan buku, Rahasia Dapat Modal Tanpa Jaminan, Tanpa Bunga, Tanpa Utang. Seluruh rakyat Indonesia bisa mengaksesnya gratis. Terus saya dapat uang dari mana? Ya, negara tanggung jawab. Negara membeli saja hak, ya, hak jual atau hak edar dari buku saya dalam bentuk e-book, ditaruh di Perpusnas dan dibagikan ke pustaka-pustaka digital yang ada di seluruh sekolah, kampus, dan perpustakaan umum. Pemerintah bayarnya nggak usah mahal-mahal. Ya, misalnya 20 juta ya, satu karya tulis. Ya, bagi pengarang sudah senang sekali dengan 20 juta, 30 juta, 50 juta misalnya ya. Tergantung dari mutu dari buku tersebut, atau ketebalannya, atau tingkat kesulitannya kan. Nah, sekarang bayangkan pemerintah hanya mengeluarkan biaya, mungkin ya kalau dibagi rata-rata per penduduk Indonesia, paling-paling hanya Rp1.000. Biaya gandanya tidak ada. Bayangkan kalau dalam bentuk buku, pemerintah harus membayar 50.000 per buku. Bagaimana dengan ongkos kirimnya? Ya, bisa 60.000. Bayangkan penghematan yang dilakukan pemerintah jika pemerintah sudah menggunakan digital literasi. Nah, pertanyaannya, kenapa pemerintah belum melakukannya? Nah, kalau soal ini, saya pikir orang-orang yang sedikit waras nggak perlu bertanya ya. Fakta, buku fisik pastilah menghasilkan keuntungan ya bagi orang-orang tertentu, entah siapalah itu ya, setan belau atau saya nggak tahu lah. Tapi secara logika, betapa besarnya kerugian pemerintah ya. Sesuatu yang bisa dihemat sampai 99% atau 90% itu tidak dilakukan. Karena digital literasi nggak menguntungkan bagi orang-orang tertentu. Ya, bayangkan saja, pemerintah membeli buku 50.000 ini dalam bentuk fisik ya. Dalam anggaran ditulis 50.000 dan dikeluarkan 50.000. Tapi kan penerbit kasih diskon. Diskonnya bisa 40%. Lumayan 20.000. Pertanyaan ke siapa? Nah, jadi itulah saran-saran saya kepada pemerintah. Kalau memang ya punya niat untuk meningkatkan minat baca dan minat menulis bangsa kita, ayo kita gunakan digital literasi. Udah saatnya sekarang. Sekarang ini sudahlah kita ketinggalan dalam membaca, cara membaca, teknologi membaca. Sekarang teknologi literasinya juga ketinggalan. Saya selalu mengatakan, orang sudah di C, kita masih di A. Orang sudah di F, kita masih di B. Orang sudah di Z, kita masih di C. Telat terus. Jadi, terus bagaimana negara kita sampai kapan begini? Dari presiden ke presiden, menteri ke menteri, dan ke kurikulum ke kurikulum, tetap aja minat baca kita, dan kecepatan baca kita, serta skor PISA dan mutu pendidikan kita terendah di dunia. Konsep SSRA, bagaimana kita meningkatkan minat baca bangsa kita sampai 1000%. Jadi kalau targetnya 1000%, kira-kira 100% nyampe nggak? Sampai. Saya merekrut 2 orang saja di tiap kabupaten untuk menjadi seorang trainer baca cepat. Nah, 2 orang ini siapa? Nggak usah SDM baru, nggak usah anggaran baru. Banyak itu guru pendamping, penggiat literasi, guru honorer, pendamping desa, anggota ormas. Saya pikir masalah minat baca dan kecepatan baca, kita bisa jauh dari negara-negara yang saat ini di atas kita. Jauh di atas Thailand. Kalau Thailand cuma baca 5 buku, kita bisa 52 buku. Melebihi Jepang dan Eropa. Kalau mau. Masalahnya ini bukan bisa atau tidak, tapi mau atau enggak. Masalahnya kita tidak mau. Kalaupun mau, enggak mau banget. Ini problem lagi. Salam Power Ranger, siap berubah.
siap nggak siap harus berubah ya.